Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam nama budaya, salam kebajikan, salam harmoni. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kelompok kami. Di sini kami dari kelompok 4 akan membahas materi tentang isi bahan ajar. Adapun topik yang akan dibahas, yang pertama ada jenis isi bahan ajar, yang kedua ada sumber penulisan isi, yang ketiga ada penataan ilustrasi, dan yang keempat ada langkah-langkah menyusun bahan ajar. Untuk itu langsung saja ke materi yang pertama. Yang pertama mengenai jenis isi bahan ajar. Jenis isi bahan ajar dibagi menjadi 3. Yang pertama ada referensi materi. Referensi materi merupakan perangkat yang dirancang untuk membantu dalam penjelasan materi atau topik secara spesifik. Kemudian yang kedua ada latihan atau assessment, di mana perangkat ini dirancang untuk membantu asesmen siswa, baik asesmen formatif maupun sumatif. Kemudian yang ketiga ada instrumen refleksi, di mana pada instrumen refleksi ini dibagi menjadi 2. Yang pertama ada refleksi guru, dan refleksi yang kedua ada refleksi murid. Refleksi guru, di mana referensi lembar refleksi yang dapat digunakan guru setelah mengajar topik atau materi tertentu. Kemudian yang kedua refleksi murid, di mana referensi ini merupakan referensi lembar atau kegiatan refleksi yang dapat dilakukan oleh murid setelah menyelesaikan pembelajaran terkait topik atau materi tertentu. Sekian mengenai jenis isi bahan ajar. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan. Adapun materi yang kedua yaitu sumber penulisan isi bahan ajar. Seperti yang kita ketahui, sumber penulisan isi bahan ajar merupakan tempat di mana bahan ajar dapat diperoleh dan dapat digunakan untuk membantu guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Di mana bahan ajar akan diberikan kepada peserta didik perlu disesuaikan dengan tingkat pengalaman peserta didik, dan dengan bahan ajar membutuhkan siswa belajar secara runtun dan sistematis, sehingga secara akumulatif mampu menguasai semua kompetensi secara utuh dan terpadu, dan harus dipilih berdasarkan tujuan yang hendak dicapai. Sehingga dengan kata lain, sumber penulisan bahan ajar itu sendiri adalah sumber di mana guru dapat memperoleh bahan ajar untuk mengajar sumber seperti pesan, bahan, alat, teknik, dan latar yang dimanfaatkan peserta didik sebagai sumber untuk kegiatan belajar dalam meningkatkan kualitas belajarnya. Selanjutnya, adapun sumber-sumber bahan ajar yang dapat digunakan antara lain yang pertama, buku teks. Buku teks merupakan salah satu sumber bahan ajar yang dapat dijadikan sebagai sumber bahan ajar untuk suatu jenis mata pelajaran, di mana buku teks yang dijadikan sumber bahan ajar tidak harus satu jenis, tetapi alangkah lebih baiknya sumber bahan ajar buku teks berasal dari berbagai jenis buku teks, karena agar dapat memperoleh banyak wawasan yang luas. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu laporan hasil penelitian. Seperti yang kita ketahui, laporan penelitian adalah salah satu sumber bahan ajar yang dapat dipercaya untuk menjelaskan secara detail tentang hasil penelitian yang dilakukan dan paling sering dianggap sebagai hasil dari semua pekerjaan yang telah dilakukan untuk guna memunculkan hasil sumber penelitian yang sistematis, objektif, logis, di mana laporan hasil penelitian diterbitkan oleh lembaga peneliti atau oleh para peneliti karena sangat berguna untuk mendapatkan sumber bahan ajar yang aktual dan mutakhir. Nah, adapun yang ketiga yaitu jurnal. Seperti yang kita ketahui, jurnal adalah catatan yang dibuat secara teratur dan sistematis, di mana jurnal berisi tentang kegiatan peristiwa atau pemikiran yang terjadi, di mana jurnal sangat bermanfaat digunakan sebagai sumber bahan ajar. Dan jurnal tersebut berisikan berbagai hasil penelitian dan pendapat para ahli yang telah dikaji kebenaran sumbernya. Adapun yang keempat yaitu buku kurikulum. Seperti yang kita ketahui, buku kurikulum merupakan suatu sistem rencana dan pengaturan mengenai bahan pembelajaran yang dapat dijadikan pedoman aktivitas belajar mengajar, di mana buku kurikulum penting untuk digunakan sebagai sumber bahan ajar, karena berdasarkan kurikulum disitulah standar kompetensi dasar dan materi bahan ajar dapat ditemukan. Hanya saja materi yang dicantum dalam kurikulum hanya berisi pokok-pokok materi, karena gurulah yang nantinya harus menjabarkan materi pokok menjadi bahan ajar yang terperinci.
Nah, adapun yang kelima yaitu internet. Seperti yang kita ketahui, internet adalah suatu jaringan komunikasi yang menghubungkan satu media elektronik dengan media lainnya. Sumber bahan ajar dari internet ini dapat pula diperoleh melalui jaringan internet, di mana di internet kita dapat memperoleh segala macam sumber bahan ajar. Bahkan, satu pelajaran harian untuk mengenai mata pelajaran pun dapat kita peroleh melalui internet. Dan yang terakhir yaitu lingkungan. Dari berbagai sumber bahan ajar yang telah dipaparkan di atas, salah satu yang juga dapat dijadikan sebagai sumber bahan ajar adalah lingkungan, seperti lingkungan alam, lingkungan sosial, lingkungan seni budaya, dan lingkungan industri. Karena semua itu juga dapat digunakan sebagai sumber bahan ajar. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi tentang penataan ilustrasi dalam bahan ajar. Sebelumnya, saya akan menjelaskan pengertian tentang penataan ilustrasi di dalam bahan ajar. Penataan ilustrasi dalam bahan ajar merupakan upaya untuk menggunakan ilustrasi atau gambar secara tepat sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Ilustrasi yang tepat dipilih dapat membantu memperjelas berbagai konsep dan menjelaskan informasi secara lebih visual dan mudah dicerna oleh siswa. Hal ini dapat meningkatkan keefektifan bahan ajar dan membantu siswa memahami materi dengan lebih baik. Sedangkan jika ilustrasi tidak dipilih dengan tepat, maka hal ini dapat membingungkan siswa atau membuat materi menjadi kurang jelas dan sulit dipahami. Di bawah ini merupakan tips untuk menata ilustrasi dalam isi bahan ajar. Yang pertama ada sesuaikan dengan tema dan konteks materi yang disajikan. Ilustrasi yang digunakan harus digunakan sesuai dengan tema atau konteks materi yang disajikan. Hal ini akan membantu peserta didik lebih memahami materi yang ada dan mengurangi kebingungan saat belajar. Yang kedua ada gunakan variasi jenis ilustrasi yang tepat, di mana gunakan variasi jenis ilustrasi yang tepat seperti gambar, diagram, tabel, grafik, atau video animasi. Penggunaan jenis ilustrasi yang tepat akan memudahkan peserta didik untuk memahami materi yang disajikan. Yang ketiga ada ukuran ilustrasi haruslah tepat, di mana pastikan ukuran ilustrasi yang digunakan tidak terlalu besar atau tidak terlalu kecil. Ilustrasi yang terlalu besar dapat membantu tampilan bahan ajar menjadi berantakan dan ilustrasi yang terlalu kecil tidak jelas ketika dicetak. Yang keempat ada gunakan warna dan kontras yang tepat, di mana warna dan kontras pada ilustrasi yang digunakan haruslah tepat. Kontras yang cukup akan membuat ilustrasi lebih jelas dan mudah dipahami oleh peserta didik. Jangan gunakan terlalu banyak warna yang akan membuat tampilan bahan ajar menjadi penuh dan tidak estetik. Yang terakhir ada sertakan keterangan pada ilustrasi, di mana ilustrasi agar peserta didik dapat lebih memahami isi bahan ajar. Keterangan agar yang jelas dan singkat akan mempermudah pemahaman isi bahan ajar. Baik, di sini saya akan melanjutkan terkait materi langkah-langkah menyusun bahan ajar. Nah, yang dimana ada 3 bagian yang terdiri. Yang pertama ada mengidentifikasi faktor yang ada pada kompetensi dasar dan standar kompetensi. Nah, ketika pendidik memutuskan bahan ajar, ada baiknya untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor pada kompetensi yang harus diraih.
Nah, diantaranya adalah menganalisis dan mempertimbangkan faktor kognitif, psikomotorik, dan efektif. Nah, contohnya adalah pada faktor kognitif. Di dalamnya terdapat 4 elemen yang ada, yakni konsep, prosedur, fakta, dan prinsip. Kemudian yang kedua ada menentukan jenis bahan ajar yang cocok untuk kompetensi yang harus diraih. Nah, dengan kebijakan ini maka guru akan dimudahkan secara tidak langsung. Nah, rencana tersebut diantaranya adalah menganalisis dan mengidentifikasi ranah, konsep, afektif, prinsip, prosedur, atau panduan dari materi yang lebih dari satu. Kemudian yang terakhir ada menentukan referensi bahan ajar. Nah, sesudah memutuskan jenis bahan ajar, tahap selanjutnya adalah memilih referensi dari bahan ajar. Nah, materi dari bahan ajar biasanya diperoleh pada media seperti video, internet, jurnal, majalah, koran, dan buku. Nah, di samping itu, guru juga harus berperan aktif dan kreatif agar siswa memperoleh bahan ajar alternatif. Nah, sekian dari materi langkah-langkah menyusun bahan ajar. Untuk waktu dan kesempatannya saya berikan ke moderator. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih dan kami tutup dengan para pesanti. Om Santi 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 Om.